Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai gerak dua dimensi atau nama lainnya gerak parabola. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai gerak lurus ya, di mana terbagi menjadi dua, yaitu GLB dan satu lagi GLBB. Dan kalian juga sudah tahu perbedaannya ini, di mana GLB V-nya itu sudah pasti konstan. Kalau GLB V-nya ini tidak konstan gitu ya. GLB juga persamaan yang dipakai sudah tahu, dan GLBB juga sudah tahu. Nah, di GLBB ini terbagi juga menjadi dua, ada arah horizontal dan arah vertikal. Nah, arah vertikal ini yaitu arahnya yang mengarah arah sumbu Y. Kalau horizontal ini berarti arah sumbu X gitu ya. Di mana ada nilai percepatan dan nilai jarak kalau sumbu S. Tapi kalau arah sumbu Y ada nilai konstanta gravitasi dan ada nilai ketinggian. Nah, untuk vertikal terbagi menjadi 3 ya kemarin. Ada GJB, ada GVB, dan juga ada GVA, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Nah, ini juga kalian udah tahu perbedaannya apa, minggu lalu sudah dibahas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi gerak dua dimensi. Nah, ini dia. Kenapa disebut dengan gerak dua dimensi? Karena di sini perpaduan antara GLB dan GLBB. Nah, ini dia. Gerak dua dimensi ini disebut juga dengan gerak parabola. Nah, sini. Apa sih gerak parabola? Gerakan yang lintasannya membentuk parabola seperti ini. Nah, ini. Nah, atau setengah lingkaran seperti bentuk busur ya. Seperti ini. Nah, di sini gerak lintasan seperti ini terdapat dua bentuk gerak, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Mana yang GLB dan mana yang GLBB? GLB ini pada lintasan mendatar. Di sini ada gerak lurus beraturan. Dan yang GLBB adalah gerak yang lintasannya ini, yang membentuk seperti busur. Di sini dapat GLBB. Kenapa GLBB? Karena kecepatannya berubah-ubah seiring dipengaruhi dengan gravitasi bumi. Karena ke arah mendatar ini tidak. Seperti itu. Contohnya apa sih gerak parabola itu? Contohnya ketika kita bermain bola basket, kemudian bentuk pergerakan bolanya itu seperti ini. Nah, atau ketika kita menendang bola ya ke gawang, bentuk lintasannya seperti ini. Nah, arah mendatar tadi apa? GLB, dan arah yang membentuk busur ini GLBB. Nah, kira-kira seperti ini. Tentu dalam kecepatan awalnya di sini dipengaruhi oleh sudut. Nah, ada sudut. Disebut dengan sudut elevasi. Nah, disebut dengan sudut elevasi. Di sini sudut ini yang mempengaruhi pergerakan benda menjadi bentuk parabola. Apa aja variabel-variabel yang kita akan cari dalam gerak parabola ini? Tentu pada saat
kita melempar bola dengan membentuk sudut elevasi, maka lintasan bola akan membentuk gerak parabola. Nah, kita akan bisa menentukan ketinggian maksimum. Nah, ini ketinggian maksimum yang akan dicapai benda tersebut atau bola. Kemudian waktu ketika di atas, di puncak di ketinggian maksimal. Kemudian waktu ketika benda ini jatuh di tanah. Nah, kita melempar sampai batas maksimalnya di sini. Nah, ini waktu ketika benda jatuh di tanah atau waktu selama benda di udara. Gitu. Kemudian jarak maksimal yaitu jarak dari pelemparan benda sampai ke benda jatuh ke tanah. Seperti itu. Nah, ini contohnya dari ketika benda ditendang misalkan kemudian mengarah ke gawang. Nah, di sini yang bisa ditentukan adalah waktu ya. Ini saya tulis T, waktu, saya beri simbol TP. Apa tuh TP? TP waktu ketika benda di titik tertinggi. Nah, jadi kita bisa menentukan TP, waktu ketika benda di titik tertinggi. Di mana tuh? Di sini. Di puncak parabolanya. Kemudian apa lagi? HP. Ini adalah ketinggian maksimum yang ditempuh benda. Ini satuannya meter, ini satuannya second ya. Mana itu HP? HP atau Hmax atau Ymax ini sama. Nah, HP adalah di sini. Nah, ini HP. Jadi ketinggian maksimum yang bisa ditempuh benda. Kalau di sini tadi apa? TP. Jadi ada waktu ketika di ketinggian maksimum dan ini ketinggian maksimumnya. Kemudian apa lagi? Tmax. Tmax ini apa? Waktu maksimum. Nah, ini waktu maksimalnya di sini. Nah, waktu sampai dia kembali, waktu sampai benda itu sampai ke tanah lagi, atau waktu selama benda di udara, ya. Waktu selama benda di udara. Satuannya second. Nah, Tmax ini sama dengan 2 kali TP. Ya. Kalau TP ini saya bagi nih. TP dari titik pelemparan sampai ke puncaknya. Kemudian kalau Tmax dari titik pelemparan sampai ke benda ini jatuh sampai sini. Jadi bisa disimpulkan kalau ini simetris. Ya, kalau ini dipotong berarti 2 kalinya Tmax ini 2 kalinya TP. Terus apa lagi yang bisa tentukan? Terus ada Xmax. Xmax itu jarak maksimum. Ini jarak dari titik pelemparan sampai ke benda jatuh ke tanah. Ya. Ini adalah jarak maksimum. Satuannya meter. Nah, persamaannya apa nih? TP
Ini diingat baik-baik ya. TP tadi apa? Waktu ketika benda di titik paling tertinggi. Ini bisa ditentukan dengan V0 sin theta per G. V0 kecepatan awal, sin theta ini theta adalah sudut elevasinya dan G adalah konstanta gravitasi. Kemudian apa lagi? HP ya. Ketinggian ketika benda ada di puncak tertingginya. Itu bisa ditentukan dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Terus apa lagi? Tmax. Nah, ini waktu selama benda di udara. Atau waktu ketika benda jatuh ke tanah. Gitu ya. 2 kalinya TP. Berarti TP. 2 dikali V0 sin sin theta per G. Nah, kemudian satu lagi. X max sama dengan 2 dikali V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Nah, ini perlu diingat baik-baik nih. Dipahami persamaan-persamaannya. Nah, ini dia. Ada waktu ketika di titik tertinggi, kemudian ini adalah ketinggian maksimalnya, ini adalah waktu selama di udara, ini adalah jarak maksimalnya. Contoh, sebutir peluru ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per second. Berarti ini adalah kecepatan awal. Dapat nih, kecepatan awal V0 100 meter per second. Dan sudut elevasi 37 derajat. Nilai tetanya berarti 37. Theta 37 derajat. Jika percepatan gravitasi 10, nilai G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukanlah A, waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi. Berarti apa nih? Titik tertinggi. Waktu. Berarti TP. Kedudukan tertinggi. Kedudukan tertinggi berarti posisi tertinggi ini H ya, ketinggian. HP. Lama peluru di udara. Berarti ini apa? T max. Jarak terjauh berarti X max. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Yang A. TP sama dengan V0 sin sin theta per G. V0 nya berapa? 100 sin theta sin 37 per G nya berapa? 10. 100 sin 37 berapa? Tadi di soal sudah ada nih. Sin 37 0,6. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya. 0,6 sama aja 3 per 5 per 10. Coret, dicoret, dicoret, dicoret. Berapa nih? 100 sama aja 10 dikali 10. Tadi kan dicoret nih sama 5. 2. Dicoret habis. 2 kali 3, 6. 6 second. Itu ya. Yang B, apa ditanyakan? Ketinggian maksimum atau HP atau H max boleh. Persamaannya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, masukkan 100 kuadrat sin theta. Tetanya berapa nilainya? Tadi sin 37 3 per 5 ya. Ini langsung aja 3 per 5 kuadrat per 2G. G-nya nilainya 10. 2 dikali 10. Nah, ini perhatikan. 3 per 5 kuadrat. Berarti berapa?
9/25 ya. 3/5 kuadrat artinya 3 dikali 3 atau 3 dikuadratkan dan 5 dikuadratkan. 100 kuadrat artinya 100 dikali 100 ya. 100 dikali 100. Nah, kita bisa coret-coret nih. 25 dengan 100 coret jadi 4. 4 coret dengan 2 jadi 2. 100 yang ini coret dengan 10 ini sisa 10. 10 dikali 2 20, 20 dikali 9 8 180 meter. Kemudian yang C adalah T max atau waktu selama di udara ya. T max sama dengan 2 kali dari TP. TP-nya berapa tadi? 6 ya. 2 dikali 6 sama dengan 12 second. Kemudian waktu maksimal, jarak maksimal X max. X max. Apa persamaannya? 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Nah, berarti 2 dikali 100 kuadrat dikali 3/5 ya. Sin theta itu tadi berapa? 3/5. Nah, kalau sin 37 3/5 berarti cos 37 4/5. Dilihat lagi sudut trigonometrinya. Per 10. Oke. Nah, 100 kuadrat ini artinya 100 dikali 100. 3/5 dikali 4/5 berarti 12/25 ya. Nah, di sini ada 25 berarti ini. 25. 5 kali 5 25, kemudian 3 kali 4 ada 12. Nah, 25 coret sama ini ya. Coret sama ini. Berarti di sini ada 100, ini 100 dikali 100 ya. Kan? Dicoret kan? Coret, ini 4 berarti. Nah, kemudian 10-nya coret sama ini. Nah, berarti sini ada 20 dikali 4 80 dikali 12. Berarti hasilnya 960 meter. Nah, inilah jarak maksimalnya. Seperti itu. Silakan dipahami. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.